kita, saudara kita, dan pejuang kita yang alhamdulillah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada yang lebih baik kecuali kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau yang dulu kami mengenal Islam dengan baik dan mengenal hal-hal yang baik untuk tata cara kita hidup di dunia ini, dan untuk kita dan menggambarkan kita untuk menghadapi akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbayang kalau namanya layakan, yang namanya orang pindah alam, yang namanya orang meninggalkan kebun sabi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Subhanallahul azim. Ayat ini tidak boleh kita lupa, sebab kita hidup di dunia mesti kita akan menemukannya. Terakhir dulu sebelum ultah NWDI dibaca, itu yang datang ayatnya. Sebelum Bapak Maulana Syekh berpindah alam, itulah ayat yang datang. Jadi yang dulu kami diuji. Ketika beliau ada, kita kompak. Ketika beliau ada, kita bersatu. Ketika beliau ada, kita duduk tinggi beliau. Ketika beliau ada, kita turut ke beliau. Ketika beliau ada, semuanya kita bergotong royong. Ketika beliau ada, semua yang baik kita kerjakan. Tapi ketika beliau tidak ada, maukah kita mempertahankan hal itu? Baik untuk kekompakan, baik untuk gotong royong, baik untuk bersedekah dan seterusnya. Artinya ketika beliau tidak alam, berarti yang tulus harus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya sekarang bapak kita meninggalkan kita, paling yang terkena adalah keluarga beliau. Itu yang khusus dan yang umum kita semua. Tokoh-tokoh kita, pejuang kita satu persatu meninggalkan yang berusaha. Itu berarti ujian untuk yang berusaha. Jangan sampai ketika beliau masih hidup kita bisa kompak di ledeng. Setelah beliau tidak ada, kita tidak kompak. Jangan sampai seperti itu. Itu makna dari waladabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat wa basyirus sabirin. Tapi sekalipun kita diuji, itu berikan gembira bagi orang-orang yang sedang diuji. Tentunya dengan sabar dan tetap kita kompak untuk bersatu. Dulu zaman Bapak Maulana Syekh Bang Hidup tidak ada Hizbullah, tidak ada Hizbullah, karena beliau sebagai satu-satunya semacam center, seperti harga kiblat kita. Nah, setelah beliau tidak ada kiblat kita. Itulah sebabnya dibuat Hizbullah oleh Hizbuna Al-Mujahidah Al-Barrah Al-Basidah untuk kita tetap kompak. Biasa lamun tegang, lamun wahdi arak pun kita langsung dia buyar. Para itu mata lagi, lamun marah, lamun mati kita itu lain terus, dan ini berbahaya. Itulah sebabnya dibuat Hizbullah untuk kita bisa kompak, untuk bersatu. Tetap kita ngaji, tetap kita gotong royong, tetap kita ultah dan seterusnya. Oleh sebab itu Hizbullah ini tidak boleh kebal, jangan dianggap remeh. Ini sebagai cara
atau sebagai cara gitu biar kita bisa seperti guru seperti zaman Bapak Maulana oleh sebab itu yang urus kami harus jaga baik-baik. Dan beliau pernah menyebut dia yang namanya Allah ketika beliau masih hidup dulu. Artinya beliau bersetuju, beliau senang dengan murid beliau yang tahu masuk di Allah. Artinya belum yang terdepan. Oleh sebab itu yang urus kami harus tetap menjaga keutuhan kemusahan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir waktu ini sudah sore para bapak-bapak berusaha lain. Jadi kita itu hidup di dua tempat. Jadi kita hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Di dunia ini kita sementara, sebentar. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu mengatakan kita ibarat kata hidup di dunia ini kayak orang musafir. Lulus hati kerja ke Malaysia, lulus hati kerja ke Saudi bertahun-tahun, tapi terakhir pasti lulus hati akan kembali ke Lampung. Begitu juga tiap lulus hati asal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita hidup di dunia ini untuk sementara. Seperti ini ibarat yang kita musafir. Namanya orang musafir, dia tentunya dia sebentar, dia tentunya dia akan susah, dia tentunya dia akan repot, dia tentunya dia akan mendapat musibah dan seterusnya. Itu perkara orang musafir. Mau pelunjung pegang uang banyak, mau pelunjung orang hebat, lalu syarat musafir tentu pasti tak susah. Susah kedua diri, susah tak pikir keluarga balik, susah. Tidak ada orang musafir itu enak, tidak ada. Yang namanya orang musafir pasti dia akan susah. Itu sebabnya dua cukup bisa tidak tahu jual tidak akhir. Terakhirnya dua bersius sama ini. Berikan gembira bagi orang-orang yang siap diuji. Jangan terus tidak siap diuji. Kita beriman, wajib kita diuji. Jadi pilih bola-bola kamu surga. Darah dengan bau keteng, bola-bola. Terus kita pegawaian, jari tukang, taruh lalu, bangkat, lalu pergi. Baru tak mau keteng. Jadi, pada pilih bola-bola, baik pilih kamu surga, order. Harus berjuang dulu, harus bersol, takut, terus. Ya. Itulah sebabnya dalam tubuh kami alhamdulillah berada dalam tujuan Allah sekarang ini. Mari kita bersatu padu, mari kita terangkat, mari kita pertahankan. Lebih-lebih beliau ini sudah sakit dan berjuang. Artinya ini adalah berjuang. Satu itu berjuang cukup wajib kali itu. Artinya kita yang hidup ini, bagaimana kita berjuang? Jadi kalau istilahnya Bapak Maulana Syekh dulu, labur dengan wahbah itu, wah selesai, enggak itu dia. Kalau kita itu tahu kita berjuang, bisa tak kita kompak, tahu tak kita bersoal apa, tahu tak kita terus. Jadi jangan tugas dari sahabat-sahabat, ketua posko untuk mari kita pertahankan dan kita saling berdoa. Lebih-lebih kalau ada anak kita, keluarga kita yang meninggalkan kita seperti sekarang ini, itu kita harus menolong dia. Jadi begitu, film Qabri, kalau waris itu tahu. Jadi kalau orang meninggal itu seperti orang tenggelam. Air, lalu itu kesalahan beli air, turun, ya. Berarti beliau tidak tolong kepada Kiai Ustadi. Untuk kita doakan beliau, untuk kita bersorak untuk beliau dan seterusnya. Dan kalau meninggal, yang paling dia tetap sebut
Kenapa saya tidak hidup banyak bersodakoh? Itu yang selalu pentingnya. Dan untuk keluarga almarhum tentunya banyak-banyak bersodakoh untuk beliau yang sudah meninggalkan suatu besar. Sekalipun seperti itu, sekalipun sekedar air. Dan sampai pernah ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang paling baik kita bersodakoh? Ini dengan belum. Jangan berikan orang haus. Yang paling baik kita bersodakoh air. Itu bimbang. Oleh sebab itu, jauh dulu sekali mari kita doakan dia. Semoga beliau selamat di alamnya. Oleh tadi beliau bisa jelaskan lebih kita juga. Ya mohon maaf. Terakhir إلى العائد الفائز المقبول العائدين الفائزين المقبول إلى العائد الفائز المقبول إلى العائد الفائز المقبول وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله بإذن الله والله يوفق الهادي إلى خير الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.